Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker serviks uteri. Seperti kita tahu sendiri, kanker serviks merupakan keganasan yang terjadi pada serviks atau mulut rahim wanita. Setiap jam terdapat satu wanita di dunia ini yang meninggal karena kanker serviks. Padahal 99% kanker serviks berhubungan dengan infeksi virus HPV yang sebenarnya dapat dicegah. Kemudian di sini kita mengetahui sekilas ya mengenai anatomi dari serviks uteri sendiri. Nah, ini rahim wanita. Di sana kita lihat ada vagina, kemudian ada serviks. Nah, serviks ini sendiri yang sering berkembang atau sering terinfeksi dari virus HPV. Kemudian ada uterus. Kemudian ada indung telur atau ovarium dan ada saluran tuba falopi. Kanker serviks di Indonesia merupakan kanker dengan jumlah penderita terbanyak. Hampir 70% sudah stadium lanjut atau lebih dari stadium 2. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, 1 wanita meninggal per jam akibat kanker serviks. Dikarenakan apa? Dikarenakan rendahnya cakupan screening. Masih 5%, idealnya sampai dengan 80%. Kemudian berikut ada data dari Global Cancer Observatory pada tahun 2018. Di sini ada insidensi kasus dan kematian dari kanker serviks uteri dari berbagai usia. Di sini Indonesia masih tertinggi insidensi dan morbiditas dari serviks ya, kanker serviks. Kemudian apa sih masalah di Indonesia? Gitu. Kenapa di Indonesia setiap jam wanita meninggal karena kanker serviks? Gitu. Karena kita lihat dari faktor geografik Indonesia sendiri ya, kita sangat besar, lebih dari 13.000 pulau. Dan kemudian pada setiap pulau dan daerah-daerah tersebut kurang fasilitas sitologi, fasilitas terapi, dan kurangnya sendiri kesadaran dari pasien untuk memeriksakan dirinya. Memang apa sih faktor risiko dari kanker serviks itu sendiri? Multi partner. Nah, ini berganti-ganti pasangan. Ya kan? Berganti-ganti pasangan dia akan meningkatkan infeksi virus HPV. Kemudian menikah atau berhubungan seksual kurang dari 20 tahun. Merokok dan minum minuman keras. Terlalu banyak melahirkan dan tidak menjaga kebersihan organ genital. Kemudian apa sih gejalanya? Nah, gejala dari kanker serviks sendiri, keputihan disertai perdarahan dan berbau busuk. Nah, kemudian perdarahan setelah berhubungan. Biasanya banyak pasien-pasien mengeluh ke kita kan, saya merasa adanya perdarahan nih, sakit setelah berhubungan, kemudian ada putihan berbau busuk. Nah, itu udah salah satu, udah 2 gejala ya pasti. Kemudian jika seorang sudah menopause, sudah lama nih, misalnya sudah 5 tahun, sudah tidak ada menstruasi, kemudian dia tiba-tiba menstruasi, tapi disertai dengan adanya faktor resiko yang tadi, bisa merupakan salah satu gejala. Kemudian stadium lanjut nih, jika sudah menjadi kanker serviks, tentu dia akan menurunkan sistem imun tubuh. Badan menjadi kurus, kurang gizi, kurang nutrisi, banyak timbul iritasi di saluran reproduksi ya, saluran kencing juga, sulit berkemih, iritasi, sakit saat berkemih, dan sebagainya. Kemudian apa sih penyebab kanker serviks ini? HPV atau Human Papilloma Virus. Dia ini virus ya, virus DNA. Nah, dia ini menyerang anus dan kelamin, ya kan? Jadi ada yang jinak, ada yang ganas. Biasanya yang jinak tipe 6 dan 11 itu dia akan berkembang menjadi kasus kutil kelamin atau kondiloma. Nah, tipe penyebab kankernya itu ada tipe 16, 18 yang paling sering. Dia akan menyebabkan kasus kanker serviks dan dapat menyebabkan kasus kanker vagina dan vulva. Bagaimana kita mencegah kanker serviks? Ada 3 pencegahannya. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Apa itu pencegahan primer? Pencegahan primer, pencegahan untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kanker serviks pada individu normal. Jadi sebelum pasien tersebut
terkena kanker serviks, kita perlu edukasi ke masyarakat, kita perlu promosi ke masyarakat sekitar kita bahwa pentingnya mengurangi faktor resiko seperti multi partner, tidak menikah usia kurang dari 20 tahun, tidak memiliki anak banyak, ya kan? Kemudian tidak berganti-ganti pasangan. Nah, kemudian memberikan edukasi mengenai vaksinasi pada wanita yang sudah menstruasi, wajib vaksinasi sekarang, ya kan? Vaksinasi itu dari 0 bulan, kemudian 1 atau sampai 2 bulan setelah pemberian vaksin pertama, dan 6 bulan setelah vaksin yang kedua tersebut. Jadi 3 kali divaksinnya. Setelah mendapatkan vaksin, sudah ada booster di dalam tubuh seumur hidup. Makanya itu penting bagi wanita, ya kan, menjaga kesehatan reproduksinya, salah satunya dengan vaksin kanker serviks, ya kan, gitu. Kemudian pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini apa? Kita melakukan deteksi dini fase lesi prakanker, ya kan, sebelum dia menjadi kanker. Jadi kita lakukan terapi adekuat. Nah, misalnya kita lakukan operasi. Jadi saat ketahuan nih, pada saat kita deteksi pencegahan sekunder tadi, screening, ya kan, pasien kita screening. Kebanyakan sudah menikah, kita lakukan IVA test, pap smear, screening. Setelah terdeteksi ternyata mereka ada nih lesi prakanker. Nah, kita lakukan langsung, kita rujuk kepada dokter yang lebih ahli, dokter spesialis ya, dokter spesialis kandungan atau onkologi. Kita lakukan, ini masuknya stadium berapa? Kalau masih stadium awal, itu masih bisa sembuh, bisa dioperasi, bisa kita hilangkan sebelum kankernya menyebar kemana-mana. Tapi jika kankernya sudah menyebar, sangat sulit untuk dioperasi, pun sangat sulit gitu. Pendekatannya itu sudah sulit kalau sudah menjadi kanker itu kan. Kemudian pencegahan tersiernya, pencegahan tersier itu apa? Ya kan? Pencegahan perburukan kondisi apabila seseorang sudah mengalami penyakit beserta komplikasinya. Jadi kita lakukan bedah, radioterapi, kemoterapi, paliatif. Nah, paliatif di sini apa? Ada manajemen gejalanya, kita obati sesuai gejala, misalnya pasien sakit, ya kan? Kebutuhan sosial pasien karena dia kurang nutrisi, tidak mau makan biasanya. Kemudian spiritual, karena pada pasien-pasien yang sudah mengalami kanker, stadium kanker serviks sendiri, biasanya dia menjadi murung, ya kan, menjadi lebih menutup diri, dia menutup diri dari kehidupan, dari masyarakat. Nah, sehingga perburukan seperti itu sangat tinggi ya terjadinya. Mortalitas pun menjadi lebih tinggi pada pasien-pasien tersebut. Nah, ini perjalanan dari kanker serviksnya ya. Jadi kita tahu human papilloma virus tipe 16, 18, 70% menyebabkan kanker serviks. Nah, di sini perjalanan terbentuknya itu tidak langsung langsung setahun nih langsung terbentuk kanker serviks, tidak. Kuman itu sudah ada, sudah masuk dari faktor risiko tadi, berganti-ganti pasangan, memiliki anak terlalu banyak, kemudian merokok, minum-minuman gitu kan. Sudah ada dalam serviks wanita. Kemudian selama 13 sampai 17 tahun tuh dia dorman biasanya. Nah, kalau tidak diperiksakan, nah ini setelah 17 tahun dia akan berkembang menjadi karsinoma. Jika tetap dibiarkan, dia akan invasif menjadi kanker. Tapi pada saat proses pre-kanker ini 3 sampai 17 tahun lah, itu kita screening. Apabila kita screening, ketahuan nih dia di tipe yang mana nih. Oh, masih mild, masih moderate. Itu kita bisa lakukan terapi. Bisa kita lakukan operasi tergantung dari stadiumnya. Kemudian kemoterapi, dan virusnya itu belum menyebar. Karena kalau jika sudah menyebar, sulit untuk ditangani. Kita sedikit mengenai definisi ya dari lesi prakankernya sendiri. Ini perubahan displasia dari epitel serviksnya. Itu kan, itu masih masuk lesi prakanker, karena tadi kita akan banyak membahas ya, lesi prakanker itu sebelum menjadi sel kanker itu displasia sel epitel serviksnya di situ. Apabila dia sudah menjadi kanker serviks in situ, dia akan mengenai seluruh ketebalan epitel serviks, tapi membrana basalisnya itu masih utuh. Nah, kemudian apabila dia sampai ke kanker serviks yang invasif, dia sudah menyebar
menembus membrana basalis dan menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian deteksi dini dari kanker serviks, di sini ada IVA test dan ada pap smear. Apa itu pemeriksaan IVA test? Nah, tes IVA test sendiri itu kita melakukan pemeriksaan inspeksi, jadi melihat secara langsung setelah kita pemberian asam asetat 3-5%. Nanti setelah kita semprotkan ke serviks, biasanya pasien posisi litotomi tentunya, kemudian tidak sedang menstruasi, kita semprotkan, dan dia akan membentuk tampilan-tampilan putih atau acetowhitening, ya kan. Nah, koagulasi protein tersebut nih pada permukaan sel epitel yang kita lihat, berarti ini IVA testnya positif karena ada tampilan putihnya atau acetowhitening. Keuntungannya apa? Itu rawat jalan, tidak perlu rawat inap, tidak perlu anestesi, non invasif, mudah, murah, bisa dilakukan nih di semua fasilitas tingkat kesehatan pertama, hasilnya bisa langsung. Ini peralatannya, sitobras, kapas lidi, spekulum, handscon. Ini tadi ya gambarannya ya. Di sini ada lagi gambarannya nih. Lesi prakanker sudah terbentuk tuh acetowhiteningnya, ada putih-putih, udah merah. Dia biasanya kalau udah menjadi lesi prakanker nih sudah mulai eritem ya, tapi masih derajat rendah. Tapi kalau sudah invasif, dia biasanya disentuh aja dia udah mudah berdarah. Itu udah kelihatan jelas, biasanya tampak seperti brokoli serviksnya. Kemudian berikutnya deteksi dini menggunakan pap smear. Nah, kalau misalnya pap smear ini kita mengambil sampel dari serviks. Sampelnya itu bisa kita oleskan, ada dua cara ya, ada ke slide atau kaca objek atau ke tabung. Kalau ke slide kaca objek itu nanti kita fiksasi 95%. Itu menggunakan konvensional. Kalau ke tabung dia sitologi berbasis cairan. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian kita periksa dengan mikroskop. Keuntungan pap smear sendiri ini sederhana, cepat, tidak sakit, dan tanpa komplikasi. Kemudian syaratnya dilakukan dulu pemeriksaan ya, pemeriksaan dalam. Kemudian tidak berhubungan, kemudian tidak memakai cairan pembersih 2 hari sebelumnya, dan tidak sedang menstruasi. Ini pap smear konvensional ya, dia memakai spekulum, spatula atau brush. Nah, ini dia caranya, yang pertama kita ambil sitobrasnya itu, kita usapkan spatula pada area ektoserviks. Nah, setelah kita usapkan sitobras, kemudian kita oleskan pada kaca objek gelas. Nah, setelah kita oleskan, kita tunggu ya kan, minimal 30 menit, nanti baru kita baca di mikroskop. Sedangkan teknologi yang berbasis preparasi SSBC, di sini kita menggunakan filter ya, media lagi. Jadi tidak hanya dimasukkan melalui alkohol, tidak hanya pada objek gelas terus kemudian didiamkan dengan alkohol, tidak. Jadi kita memakai alat, itu namanya alat SSBC atau LC prep. Jadi spesimennya itu dimasukkan ke dalam larutan pengawet. Nantinya itu dia akan memisahkan membran. Nah, karena ada membran membran serviknya itu akan tertahan pada filter, dan sel-sel lain itu pengganggunya akan terserap absorben di bawah membran. Jadi yang hanya kita periksa itu sel serviknya saja, gitu ya. Nah, ini dia ya cara penggunaannya. Kita biasa lihat pakai spekulum, pakai sitobras, kemudian kita teteskan pada larutan filter, kita masukkan ke SSB-nya, kemudian kita periksa melalui mikroskop. Nah, biasanya SSB ini lebih memuaskan ya hasilnya ya dibandingkan konvensional. Karena kalau yang konvensional itu sebagian sel rahim tertinggal pada sikat atau hasilnya bisa negatif palsu. Sedangkan kalau yang pakai SSBC ini semua sel serviks itu bisa terkumpul dalam tabung yang berisi cairan tadi 95% versus 20-30%. Kemudian preparat objek yang diperiksa itu lebih jelas dan hasilnya lebih akurat. Sel dan faktor pengganggu tuh bisa dipisahkan. Jadi yang benar-benar diperiksa itu selnya saja. Pada lapisan sel pada slide tidak bertumpuk dan preparat menjadi lebih jelas. Nah, di sini deteksi dini untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Deteksi dini ini harus dapat dilakukan pada semua tempat pelayanan karena harus mudah, murah untuk dilaksanakan. Waktu kontrol yang lebih lama. Kemudian dapat dilakukan oleh semua petugas kesehatan. Maka dari itu wajib semua petugas kesehatan dapat melakukan screening. Jika belum bisa, dapat melakukan pelatihan. Take home message.
Pentingnya vaksinasi HPV untuk pencegahan kanker serviks. Deteksi dini kanker serviks pada negara berkembang biasanya menggunakan IVA karena cukup mudah, murah, dan efektif. Dan setiap hasil tes screening positif harus dievaluasi atau dikonfirmasi. Tidak dibenarkan melakukan tindakan terapi hanya berdasarkan hasil tes screening. Baik, matur nuwun. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.